Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi untuk tutorial selanjutnya, yaitu Bapak dan Ibu bagaimana caranya membuat kuis. Yang pertama membuat kuis, yang kedua kita simulasikan bagaimana pengumpulan tugas tersebut kepada dari sisi siswa. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu mengumpulkan tugas. Dan yang keempat, kita lihat hasil atau rekap nilai dari siswa tersebut atau siswa yang sudah mengumpulkan. Seperti biasa, awalnya kita login terlebih dahulu atau kita masuk terlebih dahulu ke e-link stripling.smkn1karawang.sc.id, login dengan akun masing-masing. Jika sudah, kita bisa klik login. Nah, di sini saya masuk ke mata pelajaran saya sendiri, administrasi infrastruktur jaringan. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, saya rubah dulu menjadi bahasa Indonesia. Oke. Seperti biasa, Bapak dan Ibu, untuk menambahkan aktivitas, Bapak dan Ibu harus masuk dulu ke dalam mode ubah. Di klik yang gear, saya ulangi lagi, klik yang gear, hidupkan mode ubah. Oke. Jika sudah masuk ke dalam mode ubah, di sini kita bisa menambahkan tugas terlebih dahulu. Oke. Bapak dan Ibu tinggal tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, di sini kita pilihnya yang assignment. Assignment ini aktivitas untuk pengumpulan tugas. Bisa kita tambahkan. Nah, ini nama segmennya. Saya nama segmennya di sini tugas konfigurasi manajemen bandwidth menggunakan simple queue. Nah, nama tugasnya. Dan ini Bapak dan Ibu, jika tugasnya itu berupa perintah, Bapak dan Ibu bisa memasukkannya ke dalam deskripsi ini. Bisa menambahkan soal, misalnya yang pertama, lakukan titik-titik, yang kedua lakukan titik-titik, seperti ini kurang lebih. Oh ya, saya lupa. Ini saya menggunakan numbering atau bahasanya order list. Lakukan titik-titik, lakukan titik. Atau Bapak dan Ibu bisa menambahkan tugasnya itu berdasarkan perintah dari file yang Bapak dan Ibu punya. Misalnya tugas praktik atau dan lain-lain. Kita bisa menambahkan di sini. Tinggal klik choose file, pilih filenya. Misalnya filenya itu seperti ini, misal. Ini contoh saja, upload this file. Nah, itu untuk filenya. Jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan lebih banyak lagi, Bapak dan Ibu bisa menambahkan beberapa file atau filenya itu dikompres terlebih dahulu, dilakukan zip terlebih dahulu. Nah,
Ini kita bisa mengatur dibukanya tugas ini mulai kapan sampai dengan kapan kepada siswa. Di sini saya contohkan tugasnya itu saya buka dari tanggal 14 jam 8 sampai dengan batas waktunya yaitu tanggal 15 misal seperti ini. Sampai dengan tanggal 15 itu jam 23.59. Itu batas akhir. Nah, ada batas akhir waktu. Ini misalnya siswa diperbolehkan terlambat. Cuman terlambatnya itu maksimal tanggal 16 jam 23.59. Jadi anak masih bisa mengumpulkan tanggal 16 sampai dengan jam 23.59, tapi statusnya terlambat. Nah, itu untuk waktunya. Dan yang kedua ada submission types. Submission types ini Bapak dan Ibu bisa menggunakan dua-duanya seperti ini, atau Bapak dan Ibu bisa menggunakan salah satu saja, yaitu pengiriman berkas. Kalau misalnya teks daring, berarti siswa seperti ini. Kalau teks daring, siswa tugasnya itu diketikkan langsung di aplikasi, seperti itu kurang lebih. Tapi kalau misalnya pengiriman berkas, siswa itu boleh menambahkan file, atau misalnya siswa diarahkan tugas itu ditulis tangan, nanti hasilnya siswa lakukan scanning atau difoto, dan bukti fotonya itu dimasukkan ke dalam aplikasi, itu bisa. Nah, ini ada jumlah maksimum berkas yang dikirim. Jadi siswa itu boleh menambahkan berapa file atau berapa berapa attachment yang boleh dilampirkan oleh siswa. Misalnya saya di sini siswa itu maksimal boleh menambahkan 2 file. Ukuran maksimumnya satu file berapa? Saya sarankan tidak besar-besar, cukup 5 mega saja, atau misalnya bisa lebih jika memang dibutuhkan filenya itu. Jika filenya itu berbentuk video, saya lebih menyarankan videonya dimasukkan ke dalam YouTube saja. Oke. Terus selanjutnya di sini tipe berkas yang diterima. Jadi tugas anak itu kita bisa tentukan. Jadi anak itu diarahkan untuk mengumpulkan tugasnya itu berbentuk doc atau berbentuk file Word. Kita bisa pilih bentuk tugasnya di sini. Dokumen file misalnya. Dokumennya apa misalnya? Kalau misalnya Bapak dan Ibu hanya dokumen saja, berarti yang diperbolehkannya ada GDoc, ada EPUB, ODT, DocX dan lain-lain. Bentuknya dokumen, PDF seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ingin spesifik, dokumennya itu hanya doc saja, kita bisa menggunakan ini seperti itu. Kita perbolehkan semua dokumen masuk. Jadi tugas anak itu hanya berupa dokumen saja. Nah, jika sudah, kita simpan perubahan. Jadi secara otomatis berupa dokumennya itu hanya doc dan lain-lain. Seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa mengatur nilai. Nilai ini kita bisa atur, nilai maksimumnya 100. Nilai maksimum 100. Terus nilai untuk lulus atau KKM-nya misalnya 78. Seperti ini. Nilainya 78. Selanjutnya saya menggunakan pembatasan akses atau restrict akses. Anak boleh mengumpulkan tugas jika materi teknik manajemen bandwidth sudah diselesaikan oleh anak. Itu seperti itu. Terus selanjutnya ada di activity completion. Anak itu status
aktivitasnya sudah selesai jika apa? Jika anak sudah membuka dan submit, saya akan menambahkan required grade. Required grade ini adalah fungsinya untuk anak itu dianggap selesai jika Bapak dan Ibu sudah melakukan penilaian. Jadi Bapak Ibu misalnya penilaiannya itu dilakukannya nanti di akhir semester, Bapak dan Ibu boleh unchecklist sehingga siswa sudah mengumpulkan saja, aktivitasnya sudah dianggap selesai. Jika sudah, Bapak dan Ibu bisa menyimpan assignment ini. Nah, di sini sudah tugas konfigurasi manajemen bandwidth menggunakan Simple Queue. Tapi prasyaratnya adalah materi teknik manajemen bandwidth ini sudah selesai. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu cara membuat pengumpulan tugas. Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi siswa. Saya masuk menggunakan akun siswa. Siswa 12 TKJ. Saya masuk ke mata pelajarannya yaitu kelas 12 administrasi infrastruktur jaringan. Di sini. Nah, ini sudah terbuka tugas siswa. Siswa boleh mengumpulkan tugas karena aktivitas manajemen lesson teknik manajemen bandwidth anak statusnya sudah komplit. Jadi anak itu tinggal mengumpulkan tugas saja. Misalnya saya akan mengumpulkan tugas di sini. Nah, Bapak dan Ibu, di deskripsi tadi yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu bisa menambahkan soal di sini, akan muncul kurang lebih seperti ini Bapak dan Ibu. Jika perintahnya ada di sini atau tugasnya ada di sini, siswa boleh langsung mengerjakannya. Terus file yang kita tambahkan tadi secara otomatis muncul seperti ini. Jadi ini kalau misalnya tugas atau referensi tugasnya Bapak dan Ibu berikan kepada siswa, atau tugasnya itu berupa file, anak suruh mengerjakan di situ. Nah, jika sudah, karena tugasnya itu tadi berupa file, jadi menunya itu edit submission. Kita tambahkan filenya, tugasnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, karena tadi Bapak dan saya memperbolehkannya itu dokumen bentuknya semua dokumen kita akan terima, maka siswa boleh memasukkan bentuk dokumen ini. Nah, di sini saya akan memasukkan bentuk dokumennya bukan dokumen, tetapi saya memasukkan file gambar. Bisa atau tidak? Seharusnya ini tidak bisa. Nah, ketika kita hanya memperbolehkan dokumen saja, maka sistem akan memberikan peringatan file ini berupa gambar, jadi tidak bisa diterima. Seperti itu kurang lebih. Nah, saya sekarang memasukkan file berupa dokumen. Misalnya filenya itu ini. Saya mengumpulkan tugas. Nah, siswa bisa langsung upload. Nah, ketika filenya itu sesuai dengan dokumen file, maka sistem akan menerimanya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak ingin membatasi filenya atau bentuk filenya, Bapak dan Ibu di dokumen tadi tidak perlu dipilih, dibiarkan saja dilewat. Nah, di sini saya sebagai siswa sudah mengumpulkan tugas. Kita simpan. Nah, Bapak dan Ibu,
ketika siswa sudah mengumpulkan tugas, maka status di siswanya, submission statusnya dia sudah mengumpulkan, tapi siswa masih menunggu untuk dinilai. Baik. Di sini saya akan masuk lagi sebagai guru, akan menilai tugas siswa tersebut. Saya masuk lagi sebagai akun guru. Saya akan menilai tugas siswa tersebut. Saya masuk ke pelajaran saya, khusus yang saya ikuti, administrasi infrastruktur jaringan. Ini tugasnya. Di sini, di grading summary di bawah sini, ini ada 1 orang siswanya dalam pelajaran saya. Yang mengumpulkannya juga ada 1 orang. Yang belum dinilai ada 1 orang. Nah, Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu mengajar banyak kelas, Bapak dan Ibu bisa memilih kelasnya seperti ini. Karena siswanya itu belum banyak, jadi hanya 1 kelas saja, siswa 12 TKJ, maka kita tinggal pilih saja. Ini masih sama karena hanya ada 1 siswa. Nah, baik, sekarang saya akan mensimulasikan lagi bagaimana Bapak dan Ibu memberikan nilai. Bapak Ibu bisa mengklik nilai atau view all submission, sama saja. Saya melihat daftar siswa yang mengumpulkan tugas karena hanya ada 1 siswa yang mengumpulkan tugas, dan ini menunggu dinilai. Statusnya itu saya akan langsung nilai saja, langsung klik saja nilai. Nah, di sini saya akan menilai. Baik, Bapak dan Ibu, yang perlu saya sampaikan, aplikasi di sini ketika filenya itu bentuk PDF, maka aplikasi dapat menampilkan tugas siswa. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengunduh atau download tugas siswa tersebut. Jadi Bapak dan Ibu tinggal memberikan nilai saja di sini. Maksimal nilainya yaitu 100 sesuai dengan tadi yang kita buat. Apabila Bapak dan Ibu ingin mengkoreksi tugas siswa seperti ini, misalnya saya akan memberikan keterangan di sini di komentar, silahkan perbaiki tugasnya karena ada kosakata yang salah. Misal seperti ini, jadi kita kosongkan nilainya. Kita akan mengizinkan kesempatan dibuka kembali ke anak. Jadi anak itu harus merevisi tugas seperti itu. Jadi anak itu diarahkan untuk merevisi tugasnya. Jika sudah, saya simpan perubahan. Nah, seperti ini. Ketika kita tugasnya itu berikan dibalikan lagi ke siswa, jadi siswa belum dinilai. Karena apa? Karena tugasnya kita tolak. Saya kembali lagi ke tugas. Saya lihat siswa tadi yang saya tolak tugasnya, statusnya reopen. Jadi siswa itu harus memperbaiki tugasnya karena tugasnya ada yang salah. Seperti itu. Tapi misalnya di sini saya akan langsung simulasikan memberikan nilai saja. Misalnya nilainya itu 80. Tugasnya 80. Saya berikan feedbacknya atau komentar tugas ini. Tugasnya sudah sesuai
Jika sudah, saya simpan. Kita lihat lagi view all submission. Di sini sudah dinilai tugasnya 80 tugas anak tersebut. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dari awal tadi Bapak dan Ibu membuat, saya sudah mencontohkan membuat assignment, dan yang kedua mensimulasikan siswa mengumpulkan assignment, dan yang ketiga menilai. Kurang lebih seperti itu untuk segmen. Jika ada kekurangan mohon maaf. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.